Sebenarnya kalau kita lihat, tingkat pertumbuhan yang dikatakan tertinggi sejak 2013 memang masih bertumpu kepada komoditas. Nah, kalau bertumpu pada komoditas, memang akan ada daya dorong terhadap konsumsi masyarakat. Namun seperti kita tahu, di triwulan 2 dan triwulan 3, terutama triwulan 3, ada dampak dari kenaikan BBM yang second round efeknya terjadi mendekati bulan Desember ini, bulan Desember kemarin. Sehingga akibatnya memang terjadi pelemahan pada konsumsi, seperti juga ditunjukkan dari dua indeks. Ada indeks keyakinan konsumen Indonesia yang ternyata di triwulan 4 itu lebih rendah dari triwulan 3, dan indeks penjualan real yang pertumbuhannya masih tumbuh ya 1,7%, tapi itu lebih rendah dari pertumbuhan indeks penjualan real di triwulan 3. Jadi memang second round impact dari kenaikan BBM tampaknya mempunyai pengaruh kepada perlambatan konsumsi di triwulan 4 ini. Baik, Pak Bambang, jika tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya pelemahan konsumsi ini karena adanya second round effect begitu ya dari BBM begitu, Pak. Tapi sebetulnya ini efeknya akan terasa sampai kapan, Pak Bambang, menurut pandangan Pak Bambang sendiri? Seharusnya memasuki tahun ini 2023 triwulan 1, seharusnya kita tidak lagi mendapatkan dampak lanjutan dari kenaikan BBM. Dan kalau kita lihat pada BBM-nya sendiri, praktis dari harga minyak internasional tidak ada kenaikan yang signifikan. Jadi artinya kita masih bisa berharap di triwulan 1 ini pertumbuhan konsumsi masih bisa tumbuh, ya masih bisa tumbuh cukup bagus sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain tentunya harus diwaspadai pelemahan pertumbuhan di negara-negara maju ditambah dengan kemungkinan mulai turunnya harga beberapa komoditas ekspor andalan kita. Menurut Semoga ya. pandangan iya, baik. Pak Bambang, menurut Anda sendiri Pak Bambang terkait dengan kalau kita lihat memang angka inflasi yang boleh dibilang sudah melandai begitu ya Pak, tapi juga kita tetap harus mewaspadai inflasi pangan juga masih tetap menjadi hal yang mungkin perlu diwaspadai begitu ya oleh masyarakat. Anda sendiri melihatnya untuk di sepanjang tahun 2023, seperti apa daya beli masyarakat kita Pak terkait dengan inflasi yang memang masih cukup menakutkan ini begitu Pak Bambang? Iya, sebenarnya istilah tadi ya, inflasi menakutkan memang berasal dari inflasi tinggi yang ternyata secara apa ya, tak diduga itu ya terjadi di beberapa negara maju. Bahkan terakhir kita juga agak kaget bahwa Jepang yang biasanya kesusahan untuk inflasi di atas nol, ya karena memang pertumbuhannya sudah sekitar 0%, itu ternyata mengalami inflasi sampai 6%. Jadi memang inflasi tinggi ini adalah masalah negara maju yang kemudian punya imbas kepada negara-negara lain, ya termasuk Indonesia. Namun di Indonesia ini memang permasalahan inflasi ini kalau saya perhatikan akhirnya lebih kebanyakan kepada inflasi harga pangan bergejolak. Ya, kalau kita lihat inflasi inti, saya melihat BI sudah paling tidak mengimbangi ya dengan kenaikan tingkat bunga yang barangkali di satu sisi bisa mengganggu pertumbuhan kredit, tapi di sisi lain paling tidak bisa menjaga kestabilan rupiah dan artinya bisa juga menekan potensi terjadinya inflasi sebagai akibat dari pelemahan rupiah itu sendiri. Jadi kalau dilihat tahun 2023, saya masih berharap upaya menjaga daya beli itu fokus kepada menjaga inflasi harga pangan bergejolak, khususnya tentunya beras dan berbagai bahan makanan yang secara siklikal ya, secara musiman itu kadang-kadang mengalami kenaikan seperti cabai, bawang merah, bawang putih. Tapi kalau ditanya apa yang paling penting, jaga harga beras, karena itu yang paling menentukan inflasi harga pangan di Indonesia.